Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triwulandari. Kali dengan NIM 0507243883. Kali ini kita akan mengerjakan tugas pemrograman berbasis desktop. Untuk pemrograman berbasis desktop, untuk tugasnya pertama, mampu mengimplementasikan konsep abstraksi atau inherence, mampu mengimplementasikan konsep encapsulation, polymorphism, exception, IO, dan operasi file. Mampu mengimplementasikan materi-materi sebelumnya seperti struktur keputusan, struktur pengulangan, array, dan string. Tugas praktek pemrograman berbasis objek, studi kasus, manajemen restoran. Sekarang Anda diminta untuk membuat program Java yang akan digunakan untuk manajemen restoran. Program ini akan mencakup berbagai konsep pemrograman berbasis objek yang telah dipelajari. Petunjuk pengerjaan tugas dan poin untuk penjelasan di rekaman video. Buatlah sebuah kelas abstrak menu item yang akan menjadi kelas dasar untuk semua menu item dalam restoran. Kelas ini harus memiliki atribut nama, string, double, kategori string, definisi metode abstrak, tampil menu yang akan digunakan untuk menampilkan informasi tentang item menu. Buatlah 3 kelas turunan dari menu item, makanan, minuman, dan diskon. Kelas makanan dan minuman adalah subkelas dari menu item dan harus memiliki atribut tambahan yang sesuai dengan jenisnya. Misalkan jenis makanan, jenis minuman. Implementasikan metode tampil menu untuk menampilkan informasi khusus tentang makanan dan minuman. Kelas diskon adalah subkelas dari menu item yang akan digunakan untuk menerapkan diskon khusus pada menu. Kelas ini harus memiliki atribut diskon double dan mengimplementasikan metode tampil menu untuk menampilkan informasi tentang diskon yang ditawarkan. 3. Buatlah sebuah kelas menu yang akan digunakan untuk mengelola semua item menu dalam restoran. Kelas ini harus memiliki atribut berupa sebuah array list untuk menyimpan semua item menu. Buatlah kelas pesanan yang akan digunakan untuk mencatat pesanan pelanggan. Kelas ini harus memiliki atribut berupa array list untuk menyimpan item-item yang sudah dipesan oleh pelanggan. Implementasikan konsep inherence dengan benar antara kelas-kelas ini. Implementasikan konsep encapsulation dengan membatasi akses ke atribut-atribut kelas. Penggunaan pengecualian exception yang mungkin terjadi seperti ketika mencoba akses item yang tidak ada dalam menu. 8. Program harus memiliki menu utama yang memungkinkan pengguna untuk menambahkan item baru ke menu, menampilkan menu restoran, menerima pesanan dari pelanggan, dan mencatat yang menghitung total biaya pesanan dengan mempertimbangkan diskon yang mungkin diterapkan, menampilkan struk pesanan pelanggan, dan keluar dari program. Implementasikan operasi IO dan operasi file untuk menyimpan dan memuat daftar menu dari sebuah file teks, dan juga menyimpan struk pesanan dengan pelanggan dan memuat file teks. Gunakan struktur keputusan pengulangan sesuai dengan kebutuhan dan seperti saat menampilkan menu dan memproses makanan. Oke, programnya ya. Nah, ini ada manajemen restoran. Dimana manajemen restoran itu ada kelas-kelasnya, itu ada restoran. Nah, untuk restoran sendiri ada diskon Java, ada makanan, ada menu item, ada minuman, pesanan, dan restoran aplikasinya. Nah, ini jadi di sini kita sudah buat ya. Di sini ini masih kosongan. Jadi memang di sini nggak ada kita tulis harga ataupun ini ya, kayak di makanan ini nggak ada nih, kosongan dia. Jadi dia modelnya kayak tampilan menu, nanti kita tambahkan di secara manual. Nah, tadi saya sudah buat videonya yang untuk penambahan manualnya. Nah, ini manual minuman, diskon, menu. Nah, untuk menunya sendiri itu yang di sini untuk menunya karena memang kita di situ kosongan ya, maksudnya di yang daftar makanannya, jadi di sini nggak ditulis, cuman untuk yang penggunaan if item instead of makanan, jadi kita masukkan dengan manual, else if, kemudian yang ini jadi di sini kan muat dari file, jadi kita masukinnya addingnya manual aja. Selanjutnya, nah ini untuk menu item Java-nya, penggunaan encapsulation-nya ini untuk pemakaiannya public string get nama, return name, public double. Jadi fungsinya ini supaya jadi kalau kita keluar dari kelas ini kita nggak bisa buka
untuk menu item yang ada di dalam ini program restoran ini. Jadi memang dia dikhususkan untuk, jadi kelasnya tuh tipikalnya dia apa ya, subkon gitu di bawahnya. Oke, coba kita running ya. Sebenarnya tadi saya sudah running. Sudah saya ini buat sebagian videonya. Kita running lagi. Oke, run file. Oke, coba kita lihat ya. Tadi tuh kesimpan apa enggak yang saya masukkan. Tampilkan menu restoran. Oke. Jadi di sini sudah ada ya menu restoran. Sudah ada yang saya masukkan tadi. Selanjutnya berarti menunya tadi kesimpan. Kemudian untuk yang lihat struk terakhir dari file. Tadi kan saya sudah ada buat tuh. Kita coba ya lihat struk dari file terakhir. Nah, ini tadi yang kita buat. Selanjutnya ya, kalau dari tugas ini menghitung total biaya pesanan sudah, diskonnya yang diterapkan sudah. Kemudian implementasi operasi IO-nya juga sudah ya. Tadi kita lihat file teksnya sudah kesimpan. Jadi filenya itu kita coba kita buat ulang deh. Enggak, kita karena di sini sudah ada, otomatis dia sudah kesimpan di file. Coba kita tekannya file save. Nah, jadi ini sudah ada menu sama struk pesanan pertama. Kita buat struk pesanan kedua ya. Oke, coba buat pesanan. Oke, kita nasi goreng 1, nasi goreng ditambahkan es jeruk. Oke, selesai. Nah, ini struk pesanannya baru ya. Nasi goreng 15.000, es jeruk 8.000, total 23.000. Kita lihat struk pesanannya. Ini kita simpan, save, Ctrl S, baru kita kasih nama menu. Struk pesanan nih, struk pesanan 1, save. Oke, jadi ini sudah kita save tadi. Kita lihat ya, 4. Oke, dia kesimpan. Selanjutnya kita keluar ya. Kita coba lihat di file kita nyimpan dokumennya. Oke, aplikasi Java tugas 3 desktop. Ini struk pesanan 1. Coba kita pakai Visual Code aja deh ya. Untuk bisa nggak sih dia? Kita cus dulu. Jadi di sini kita buka pakai NetBeans-nya ya. Nah, ini dia udah kesimpan nih yang kita run tadi. Oke, struk pesanan 1 nih. Itu pun juga yang tadi kita run itu dia kesimpan semua tuh. Oke, berarti sudah kesimpan ya. Ini kalau dia coba kita, ini kan bukannya pakai NetBeans ya. Kita coba pakai teks ya. Kita open. Nah, oke. Jadi di sini ada ya yang kita simpan semuanya. Oke. Makanan ditambahkan. Kita tambahkan lagi ya. Minuman. Nama es jeruk. Kategori minuman 8.000. Dingin. Oke, kita save ya. Tadi perasaan saya sudah di save. Itu kan itu ada menu. Kita hapus saja. Override. Oke, kita simpan ulang. Kita coba tampilkan menu restoran. Ya, sudah masuk deh ya. Sini selanjutnya kita masukkan menu diskon. Tambah item baru 3
diskon, nama diskon belanja lebih dari 100.000 keluarga, kategori promo, diskonnya 10%. Oke, diskon ditambahkan. Coba kita tampilkan lagi ya. Oke, sudah di diskonnya, diskon belanjanya 100.000 sudah masuk dengan diskon 10.000. Coba kita tes, kita tambahkan dulu menu-menunya ya. Oke, tadi sudah kita tambahkan ya. Ada di sini nih, sudah kita tambahkan 4. Oke, popstick ditambahkan ke pesanan. Selanjutnya kita pilih soto ayam 5. Oke, soto ayam ditambahkan. Untuk esnya kita es campur ya, sama es campurnya sama ini deh, es jeruk. Oke, 2. Ini susunannya ini, jadi untuk air relesnya ini kan dia ngikutin ya. Kalau yang kita tadi, karena kita input pertama nasi goreng, otomatis dia ada di array indeks 0. Nah, kedua kali kita inputnya es jeruk, jadi dia ada di indeks pertama. Nah, untuk selanjutnya diskon ini ada di array kedua, karena kita dia jadi array listnya ini mengikuti inputan kita masukin, jadi bukan karena dia kita masuk ke ininya ya. Jadi kan kalau untuk programnya sendiri dia masih kosongannya. Jadi ini untuk penambahan manual. Jadi susunan array listnya mengikuti yang kita tambahkan. Oke, selanjutnya sudah ya, selesai. Coba kita terus disimpan ke file. Total 98. Ini kalau totalnya 98 berarti belum ya. Kita tambahkan lagi supaya dia kira-kira motong nggak ya kalau 100.000. Tambahkan tampilan kita tambah buat pesanannya deh. Tadi kan struknya sudah disimpan ke file ya. Kita simpan ke file, kita tambah lagi ya. Buat pesanan kita tambahkan nasi goreng sama es campur lagi. Oke, kosong. Oke, sini totalnya udah 128 ya. Kemudian coba kita lihat struk terakhir. Harusnya kalau dia 128 dia ada diskonnya ya. Berarti kita perlakukan oh iya, karena dia ada diskon harusnya kita tambahkan ya, karena dia ini jadi perlakuannya dia kita pilih nomor 3. Ya, 3. Input harus berupa angka. Tadi nggak ke input angka ya, maaf. Oke, tampilkan menu buat pesanan. Nah, ini kita masukin 3 karena dia tadi ada diskon. Oke, ditambahkan diskon 10% diterapkan. Kita coba ya, selesai. Oke, kita lihat struk terakhir dari file 4 ya. Nah, jadi di sini berlaku ya. Dari totalnya dia yang tadi 128, karena ada diskon 10%, jadi dia cuma bayar 115.200. Oke. Kita simpan ya. Ini kita simpan struk pesanan. Oke, save. Ya. Oke. Terima kasih. Mohon bimbingannya ya Pak untuk pengerjaan tugas kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.